Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Yulia Martini dalam pembelajaran kimia di kelas 11 semester 2. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi terkait asam basa yang belum tuntas ya. Nah, hari ini kita akan lebih membahas mengenai perhitungan pH asam kuat, asam lemah, dan juga asam poliprotik. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai teori asam basa ya, ada 3 teori. Kemudian juga kemarinnya lagi kita sudah membahas mengenai indikator alami gitu ya, indikator universal, alami, ataupun apapun yang bisa untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa. Dan kalian juga sudah mencobanya sendiri ya, praktek secara mandiri di rumah. Oke, hari ini kita bahas mengenai perhitungan pH asam kuat, asam lemah, dan juga asam poliprotik. Ibu harap kalian simak dengan baik ya. Kita lanjut. Nah, sebelum membahas mengenai perhitungan pH, di sini adapun yang kalian perlu ketahui adalah asam gitu ya. Dia mempunyai 2 sifat ya. Asam itu ada asam kuat, ada juga asam lemah. Nah, dimana kalau asam kuat, ya, ciri dari asam kuat itu ketika di dalam air dia akan terionisasi secara sempurna atau alfanya sama dengan 1 gitu. Ya, sedangkan kalau asam lemah ketika dilarutkan dalam air, maka senyawa tersebut terionnya hanya sebagian. Di sini cara membacanya alfanya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Begitu. Bisa 0,5, 0,6 dan seterusnya, tapi tidak mencapai 1 gitu ya. Kalau 1 itu berarti asamnya adalah asam kuat gitu. Nah, di sini untuk mencari derajat ionisasi atau derajat ionisasi alfa itu sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat molar-molar. Ini pernah juga ya dibahas di semester 1 kemarin. Nah, kemudian di sini ada tabel yang kalian bisa lihat ya. Ini adalah contoh-contoh dari asam kuat. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui sebelum bisa memahami betul mengenai perhitungan pH asam basa gitu ya, atau asam kuat dan basa lemah, otomatis kamu harus ketahui dulu sifat atau senyawa-senyawa mana yang tergolong dalam kategori asam yang kuat dan senyawa-senyawa mana yang tergolong termasuk asam lemah ya. Di sini Ibu sajikan beberapa contoh, tapi ini tidak seluruhnya ya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke, sorry. Nah, ini ada asam klorida. Kalau kalian perhatikan ya, ciri dari asam itu kan identik dengan H yang di depan ya. Nah, untuk menghafalkan contoh dari asam kuat itu adalah golongan 7. Golongan 7 itu kan ada FClBrI ya. Kecuali F itu berarti termasuknya asam kuat. Kecuali F, berarti kalau HF itu dia asamnya asam lemah. Tapi kalau HCl, HBr, HI ini adalah golongan 7 ya, ClBrI. Nah, ketika ada H-nya di depan, maka ini termasuknya adalah asam kuat. Nah, begitu cara menghafalnya. Kemudian asam sulfat itu asamnya termasuk asam kuat. Asam nitrat ini juga kuat. Kalau asam nitrit itu adalah asam lemah. Oke. Asam klorat ini juga kuat dan asam perklorat ini kuat juga. Oke, jadi ini beberapa jenis dari asam kuat ya, contoh-contohnya. Ini yang perlu kalian hafalkan ya, karena nanti sering sekali ini ada di soal ya. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk asam lemah. Nah, kalau asam lemah contoh-contohnya di sini yang sering sekali adalah, kalau kalian masih ingat ya, kemarin kita menggunakan larutan cuka. Larutan cuka itu termasuknya adalah asam dalam kategori asam yang lemah. Asam lemah contohnya adalah asam cuka, yaitu CH3COH. Di sini tabelnya tidak disajikan ya, tapi itu sudah secara general sekali. Jadi kalian sudah harus tahu bahwa asam cuka atau CH3COH itu termasuk asam yang lemah. Selain itu ada HF, ini tadi ya yang Ibu bilang, kecuali F. Nah, berarti yang HF ini termasuk dalam asam lemah, karena dia lemah. Kemudian asam nitrit, HNO2, asam format gitu ya, asam laktat, dan asam benzoat ini juga termasuk asam lemah. Nah, kalau kita lihat rentang derajat keasamannya ya, atau pH-nya. Nah, di sini untuk pH, rentang pH itu dari rentang 1 ya sampai dengan rentang 14. Dimana kalau misalkan pH-nya asam, maka pH asam itu kurang dari 7. Sedangkan pH basa itu lebih dari 7. Nah, suatu senyawa dikatakan bernilai semakin asam itu kalau nilai pH-nya itu lebih mendekati 1. Paham ya? Jadi kalau semakin asamnya kuat gitu ya, atau suatu senyawa yang asamnya itu sangat kuat, maka pH-nya itu lebih cenderung menuju ke arah 1.
atau lebih rendah dari 7 gitu. Sedangkan semakin basa suatu larutan atau basanya semakin kuat, maka dia akan lebih ke arah 14 ya, ke arah nilai 14. Jadi lebih dari 7 sampai dengan 14. Oke, sedangkan pH netral itu sama dengan 7. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ke sini ya. Ini. Nah, ini tadi Ibu agak lupa ya nggak nambahin. Nah, di sini untuk asam kuat perhitungannya, Nah, untuk asam kuat perhitungannya di sini yang perlu kalian ketahui ada H+ sama dengan Ma dikali A, gitu ya. Kemudian untuk menghitung pH-nya adalah min log H+. Oke. Jadi, Ibu ulang lagi. Untuk asam kuat perhitungannya itu cuma 2 ya. Jadi kita harus tahu dulu namanya asam itu kan mengandung H+. Jadi kita hitung dulu H+-nya. H+ sama dengan Ma dikali A. Oke. M-nya itu apa? M-nya itu adalah molaritas. Nah, kamu masih ingat rumus molaritas itu banyak. Ya, ini ada 3 nih yang dicantumkan. Nah, rumus molaritas itu tergantung dari soalnya apa. Kalau dari soalnya itu diketahui molnya, maka kita pergunakan rumus molaritas yang molaritas sama dengan mol dibagi dengan volume. Volumenya harus dalam keadaan liter ya. Sedangkan kalau di dalam soal itu untuk mencari molaritas itu ada gram atau masanya, massa senyawanya, maka kita menggunakan rumus M sama dengan gram dibagi dengan mr dikali dengan 1000 dibagi dengan mili. Milinya itu adalah volume milinya. Nah, kemudian kalau misalkan dalam suatu soal itu tidak diketahui molnya atau tidak diketahui masanya, tapi diketahuinya adalah dalam keadaan dia larutan ya dan pekat, maka kita menggunakan untuk mencari molaritasnya adalah menggunakan rumus molaritas sama dengan rho dikali 10 dikali persen gitu ya, dibagi dengan mr. Nah, Ibu harap untuk penggunaan molaritas yang rumusnya ada 3 ini, kalian tidak bingung lagi. Ya, kalau misalkan ada dalam soal mol, maka pergunakan yang rumus pertama, M sama dengan N per V. Tapi kalau dalam keadaan pekat gitu ya, biasanya dalam persentase kalau pekat itu ya, nah itu menggunakan M sama dengan rho dikali 10 dikali persen dibagi dengan mr. Tapi yang pada umumnya yang biasa kita gunakan adalah M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mili. Itu rumus molaritasnya. Sedangkan A itu apa? A itu adalah valensi asam. Ya, kalau kalian masih ingat, asam itu dibagi jadi 3. Ada asam monoprotik, diprotik, dan poliprotik. Itu yang dimaksud dengan valensi asamnya ya. Jumlah H plusnya berapa? Kalau misalkan HCl, jumlah H plusnya kan 1, ya berarti A-nya sama dengan 1. Nanti kita kalikan 1, M dikali A gitu ya. Nah, barulah masuk ke pH. Nah, untuk pH itu adalah min logaritma dari H+, ya. Jadi kita di sini memainkan matematika yaitu logaritma, tapi ini sangat mudah kok. Jadi nanti kita lihat aja langsung ke contoh soalnya ya. Jadi diingat-ingat lagi, Ibu simpulkan untuk asam kuat ada 2 rumus. Yang pertama untuk asam itu pasti kita mencari H+-nya. H+ dulu. H+ itu sama dengan Ma dikali A, ya. Barulah ke pH. Jadi kalau dari H+ bisa langsung ke pH. Nah, pH-nya adalah min log H+. Oke, min log H+. Ya, jadi nanti H+-nya kita logaritmakan. Oke, begitu untuk perhitungan asam kuat. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas ke contoh soalnya ya. Oke, kita bahas ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang pertama. Larutan HCl 0,03 M sebanyak 200 mili mempunyai pH sebesar. Oke, pertama untuk soal seperti ini ya, yang tanyakan pH. Pertama tentukan dulu HCl itu termasuknya asam apa. Ya, kalau tadi kita sudah bahas HCl itu adalah asam kuat. Nah, asam kuat rumusnya tadi kata Ibu ada 2 ya. Pertama adalah H+ dulu. Oke, kita masukkan ke sini H+ sama dengan Ma dikali A. M-nya mana? M-nya ini yang ada ini ya, 0,03 M. Oke, kalau udah seperti ini, jadi kita tidak perlu lagi cari mol dibagi dengan volume, karena sudah ada langsung molaritasnya. Jadi bisa lebih mudah kita langsung masukkan ke rumusnya. Oke, ini dijadikan 0,03 itu menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. Ya, kenapa dijadikan 3 kali 10 pangkat min 2? Ini supaya lebih memudahkan kita dalam menghitung log. Jadi lebih mudah kalau misalnya ada 0, seperti ini, kamu pergunakanlah perhitungan atau sistematika matematika ya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, kemudian rumusnya kan M dikali A ya, atau Ma dikali A. A-nya itu adalah valensinya.
Valensinya kita lihat dari HCl. HCl itu H plusnya ada 1. Maka A-nya sama dengan 1. Maka langsung kita bisa masukkan ke perhitungannya. H plus sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 1. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, barulah kita masuk ke perhitungan pH-nya. pH sama dengan min log H plus. Oke, min log H plus. Dan ini kita masukkan. pH sama dengan min log. H plusnya dimasukkan saja. 3 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini kamu perhatikan ya, untuk cara menghasilkan dari min log 3 kali 10 pangkat min 2 itu adalah pangkatnya kamu taruh di depan hasilnya ya. Jadi pangkat 10 pangkatnya itu, pangkatnya kamu taruh di depan dan kemudian min lognya itu mengikuti. Min log 3-nya kamu ikuti. Jadi pH dari HCl 0,03 M sebanyak 200 ml adalah 2 min log 3. Oke, Ibu ulangi lagi. Untuk perhitungan pH, tinggal dimasukkan saja H plusnya min log 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian hasilnya pangkatnya itu dikedepanin. Jadi pangkat ini kan dikali dengan min. Min 2 dikali dengan min, hasilnya adalah positif 2. Jadi 2-nya dikedepanin dulu, baru min log 3-nya mengikuti di belakang dari pangkat tersebut. Jadi 2 min log 3. Seperti itu. Ya. Nah, contoh lain, misalkan di sini Ibu analogikan ya. Misalkan min log 3 kali 10 pangkat min 3. Ya, otomatis jawabannya adalah 3 min log 3. Ya, Ibu ulangi lagi. Misal contoh di sini adalah min log 1 kali 10 pangkat 2. Otomatis nilainya adalah 2 min log 1. Atau 2 saja, karena log 1 itu sama dengan 0. Gitu. Paham? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya. Tentukan harga pH larutan H2SO4 0,03 M. Oke, H2SO4 itu adalah asam sulfat. Ini contoh dari asam kuat. Ya, untuk perhitungan pH-nya juga masih sama, ada 2. Rumusnya H plus sama dengan Ma dikali A dan juga pH. Nah, karena di sini H2SO4 itu termasuk dalam kategori asam yang diprotik, ya, asam diprotik itu berarti valensinya ada 2, H plusnya ada 2, maka nanti rumusnya kita kalikan dengan 2. Ya, kita lihat lagi MA-nya 0,03-nya dirubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 2. Baru masukkan ke rumus H plus sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikali 2. Ya, 2-nya ini dari valensi asamnya. Oke, barulah H plus sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 2. Maka pH-nya kita masukkan. pH sama dengan min log H plus. H plusnya 6 kali 10 pangkat min 2. Seperti yang tadi ya. Maka hasilnya adalah pangkatnya dikedepankan 2, min lognya mengikuti di belakangnya. Jadi 2 min log 6. Seperti itu. Ya. Sampai di sini saja sudah benar, ya. Jadi kamu tidak perlu menggunakan kalkulator juga sudah bisa menghitung pH. Jadi pH-nya 2 min log 6. Nah, lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, jadi sebenarnya untuk menghitung pH itu bisa kemana-mana ya contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Tentukan harga pH dari larutan yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat HNO3 dalam 200 ml air, di mana air hanya 1, N-nya 14, dan O-nya 16. Oke, kalau seperti ini, tadi Ibu bilang, untuk menghitung pH, ya, itu rumusnya kan ada 2. Ada H plus sama dengan Ma dikali A, dan juga langsung ke pH. Nah, untuk M-nya, molaritasnya itu macam-macam ya. Ketika misalkan di soal itu sudah ada molaritasnya, kayak contoh 1 dan contoh 2 tadi, kita langsung masukkan saja ke perhitungannya. Tapi kalau seperti ini, contoh soal yang ketiga, nah kalau ini kan yang dilihat, kalau misalkan kalian lihat, di sini belum ada molaritasnya ya, tetapi di sini ada 0,63 gram. Nah, artinya ada massa zatnya. Kalau ada massa zatnya, kita bisa menghitung molaritasnya menggunakan rumus molaritas yang kedua, yaitu gram per mr dikali 1000 per mili. Jadi kita gunakan dulu rumus yang ini untuk mendapatkan nilai M-nya. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini step by step-nya agak lebih panjang karena dia molaritasnya belum diketahui. Ya, jadi kita hitung dulu molaritasnya gram per mr. Gramnya adalah 0,63 dibagi dengan mr-nya adalah 63. Ya, ingin mencari mr masih sama seperti kelas 1 ya. H-nya adalah 1, N-nya adalah 14, O-nya 3, berarti 3 dikali 16. Ya, dijumlahkan hasilnya 63. Jadi 0,63 dibagi 63 dikali 1000, milinya dalam volume berapa? 200 mili, berarti 200.
Oke, hasilnya adalah 1000 dibagi 200 adalah 5, jadi 0,63 dibagi 63 adalah 0,01. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 2M. Nah, baru kalau misalkan sudah sampai sini kita masukkan ke rumus yang seperti tadi. H plus sama dengan MA dikali A. Ya. Nah, kemudian H plusnya karena HNO3 jadi dia masih monoprotik. Monoprotik itu alfanya sama dengan 1. Jadi dikalikan 1 saja ya, tidak mengubah nilainya. 5 kali 10 pangkat min 2 berarti pH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 5. Oke, Bu harap ini kalian sudah paham. Untuk menghitung pH-nya, pangkatnya saja dikedepankan, min log-nya mengikuti. 2 min log 5. Seperti itu. Nah, contoh soal berikutnya. Tentukan besarnya konsentrasi larutan HClO3 yang memiliki pH 2 min log 4. Oke, sekarang kita tentukan konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Konsentrasinya itu adalah M. Oke, tolong dibedakan. Kalau H plus itu adalah ion H plus, ya, atau konsentrasi ion H plusnya atau konsentrasi asamnya. Sedangkan kalau konsentrasi larutan ini adalah M-nya. Ya, jadi yang kita cari adalah M-nya. pH-nya 2 min log 4. Nah, kita lihat di sini. pH-nya 2 min log 4. Untuk mencari M itu kan ada di rumus H plus ya. Jadi kita turunkan dulu nih menjadi H plusnya. Oke, dari pH ke H plus bagaimana? Kali silang aja. Log 4, 4-nya itu berarti dia di depan. 4 dikali 2, 2-nya itu berarti pangkat 10-nya. 10 pangkat min 2. Seperti itu. Oke, ini kan kalau dibalik nanti jadinya min log 4 kali 10 pangkat min 2 hasilnya 2 min log 4. Paham ya? Jadi kita balik aja dari pH 2 min log 4 maka H plusnya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Ini harus 10 ya, 10 pangkat karena log itu kan 10 pangkat. 4 kali 10 pangkat min 2. Paham? Ini misalkan lagi, misalkan. Ini misalkan bukan 2, tapi misalkan 3. 3 min log 4. Maka jawabannya 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, jadi hanya dikali silang saja. Nah, barulah dari H plus sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2, kita masukkan ke sini. H plus sama dengan MA dikali A. H plusnya diisi. Ya, dimasukkan 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan MA-nya ini yang kita akan cari. A-nya jumlah H plusnya ya. Jumlah H plus dari HClO3 adalah 1, maka MA-nya langsung saja. 4 kali 10 pangkat min 2. Seperti ini. Oke, jadi dalam menentukan perhitungan pH asam kuat, itu terdiri dari dua rumus. Rumusnya ada H plus sama dengan MA dikali A dan pH sama dengan min log H plus. Ya, jadi ada dua rumus. Nah, ini untuk perhitungan pH-nya ya, tolong diingat untuk perhitungan pH-nya pangkatnya dikedepankan dulu, min log-nya baru mengikuti. Seperti ini. Oke. Lanjut ke perhitungan pH asam lemah. Kalau tadi asam kuat, sekarang asam lemah. Nah, kalau untuk asam lemah dia ada 3. Ya, ada 3 rumusnya. H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Nah, ini ada Ka ya. Kenapa ada Ka? Jadi Ka itu adalah tetapan ionisasi asam. Tetapan, harga suatu tetapan. Karena kalau asam kuat, itu kan dia terionisasinya sempurna ya. Jadi tidak ada tetapan ionisasi asam. Adanya valensi asam. Nah, sedangkan kalau asam lemah, yang dia miliki adalah tetapan ionisasi asamnya. Ya, jadi dia punya harga Ka. Maka untuk mencari H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Dia pakai akar ya. Kemudian kalau misalkan yang diketahui itu tidak ada Ka tapi ada alfa, maka menggunakan rumus H plus sama dengan alfa dikali dengan Ma. Begitu. Nah, adapun kalau misalkan dalam soal itu tidak diketahui ininya apa namanya H plusnya gitu ya, maka kita bisa mencari alfanya menggunakan rumus akar Ka dibagi dengan Ma. Seperti itu. Ya. Ini ada keterangan-keterangannya. Alfa itu sama dengan derajat ionisasi. Kemudian Ka tetapan ionisasi asam ya, Ma-nya adalah molaritas. Lanjut saja ke soal ya. Contoh soalnya supaya tidak bingung. Larutan CH3COH ini adalah asam cuka, dia termasuk asam lemah. Nah, ini cirinya. Kalau misalkan kamu masih belum bisa membedakan asam kuat dengan asam lemah, sebenarnya mudah sekali untuk membedakan asam lemah. Karena kalau asam lemah pasti dia punya nilai Ka. Oke, jadi ciri asam lemah itu pasti dia punya nilai Ka. Sedangkan ciri dari asam kuat dia nggak punya nilai Ka. Jadi kalau dalam soal ada nilai Ka, otomatis ini adalah yang lemah. Nah, ini asam lemah. Oke.
Lartan CH3COH 0,001 m, Ka-nya 10⁴5 mempunyai pH sebesar. Di sini ada M, ada Ka. Berarti kita pakai rumus yang pertama untuk mencari pH. H plus sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. Ya, jadi H plusnya sama dengan akar, Ka-nya adalah 10⁻⁵ dikali dengan Ma-nya adalah 10⁻⁵. Ini 0,001-nya dijadikan 10 pangkat ya. Jadi H plusnya sama dengan akar 10⁻⁸. Nah, untuk menghitung akar pangkat seperti ini, akar 10 pangkat, maka tinggal kamu bagi saja 2 pangkatnya ya. Ya, jadi akar 10⁻⁸ sama dengan 10⁻⁻4. Jadi min 8-nya dibagi dengan 2. Jadi 10⁻⁴. Nah, pH-nya bagaimana? pH sama dengan min log H plus. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 10⁻⁴. pH-nya sama dengan 4. Nah, seperti itu. Jadi pH-nya sama dengan 4. Kalau min log 10/4 langsung aja pH-nya sama dengan 4. Jadi nggak usah 4 min log ya, tapi 4 saja. Jadi kayak min log 10⁻⁵, berarti pH-nya adalah 5. Kecuali kalau misalkan min log 2 kali 10⁻⁴, baru 4 min log 2. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Ini jika lartan asam asetat masih CH3COH mempunyai pH 3 dan Ka-nya 10⁻⁵, MR-nya 60, maka massa asam asetat. Ini yang ditanya adalah massa ya. Massa itu ada gramnya. Gram dari asam asetatnya dalam 1 liter larutan. Oke, sama seperti tadi, kalau misalkan pH-nya diketahui, maka kita turunkan dulu dia menjadi H+. Jadi pH sama dengan 3, maka H plusnya adalah 10⁻⁻3. Kayak tadi ya. Jawabannya, min log 10⁻⁴ adalah 4 jawabannya. Berarti kalau pH-nya 3, maka H plusnya adalah 10⁻⁻3. Tolong Ibu harap jangan bingung di sini ya. Dipahami dulu dari slide pertama sampai dengan slide ini. Pelan-pelan saja, nanti juga kalian akan paham sendiri. Nah, kemudian H plus sama dengan akar Ka dikali Ma. Kenapa kita pergunakan yang rumus pertama? Karena di sini ada Ka-nya. Ya, ada Ma, bisa diketahui Ma-nya dari pH-nya ini. Oke, H plus sama dengan 10⁻⁵. Nah, baru H plusnya kita masukkan di sini nanti. H plus sama dengan Ka, Ma itu apa? Ma itu adalah gram per mR dikali 1000 per mili. Kita nanti mau cari gramnya, ya. Nah, untuk menghilangkan akar di sini, kan menghitung akar itu sulit ya. Jadi kita hilangkan saja. Nah, supaya dihilang, ini maka kita harus akar pangkat ya, harus dipangkatkan 2. Jadi dipangkatkan 2. Di H plus pangkat 2, nah akar dipangkatkan 2, hasilnya itu hilang akarnya. Jadi ini hilang ya akarnya, karena sudah dipangkatkan 2. Langsung masukkan H plusnya berapa? H plusnya adalah 10⁻⁵. 10⁻⁵ dipangkatkan 2 gitu ya. Sama dengan Ka-nya dimasukkan 10⁻⁵. Nah, gramnya biarkan saja ya, nanti kan kita mau cari gramnya di sini. MR-nya adalah 60 dikali 1000. 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Oke. Nah, ini dicoret saja. Hasilnya adalah 10⁻⁵ sama dengan 10⁻⁵ dikali gram per 60. Nah, kemudian ini dikali silang ya, Nak. Dikali silang 10⁻⁵-nya dikali silang dengan 60. Ini ya, 10⁻⁵ dikali 60, 10 sama dengan 10⁻⁵ dikali dengan gram. Maka kita bisa hitung, ini kan 10⁻⁵ dikali 60 itu sama dengan 6 dikali 10⁻⁵. Ini ya. Ini hanya ganti posisi ya, jadi tidak apa-apa, ini nggak usah bingung, kok di sini nggak negatif Bu, kok di sini nggak positif Bu, dan sebagainya macam. Ini hanya diganti posisi saja. Ini yang awalnya ada di sebelah kiri jadi sebelah kanan gitu ya. Gramnya supaya nanti langsung mendapatkan gram. Jadi gramnya sama dengan 6 kali 10⁻⁵ dibagi dengan 10⁻⁵. Hasilnya adalah 6 gram. Oke, ini untuk mencari massa suatu asam asetat ya ketika diketahui pH-nya. Lanjut. Untuk soal selanjutnya, pH larutan asam etanoat 0,01 m yang terionisasi sebanyak 4%. Nah, kan di sini asam etanoat ya. Asam etanoat itu termasuknya adalah asam lemah. Nah, di sini tidak ada pH-nya. Nah, kita disuruh mencari pH-nya tapi dari terionisasinya atau alfanya. Oke. Jadi di sini yang sudah diketahui adalah alfanya. Alfanya sama dengan 4%. 4% itu sama dengan 4/100. Artinya alfanya sama dengan 4 kali 10⁻². Sini ada M-nya.
Ya, jadi kita pergunakan rumus H plus yang kedua. Kalau rumus H plus yang pertama tadi H plus sama dengan akar KA dikali MA. Kalau H plus yang kedua adalah H plus sama dengan alfa dikali MA. Oke, jadi ada kondisi di mana kita menggunakan rumus H plus yang kedua ya. Kalau di soal itu tidak diketahui nilai KA-nya. Jadi kita pergunakan yang ini karena sudah ada alfanya. Jadi kita masukkan 4 kali 10 4 min 2 dikali 10 4 min 2, H plusnya sama dengan 4 kali 10 4 min 4. Jadi pH-nya adalah pH sama dengan min log H plus min log 4 kali 10 4 min 4. Pangkat min 4 ini ini ya, kedepankan jadinya 4 min log 4 hasilnya. Seperti itu. Contoh soal terakhir, di sini ada asam lemah Ha 0,1 m. Terurai dalam air sebanyak 2%. Oke. Tetapan ionisasi asam lemahnya adalah jadi yang ditanya adalah tetapan ionisasi. Tetapan ionisasi itu adalah Ka. Ya. Jadi kita pergunakan rumusnya ini ya, karena untuk mencari tetapan ionisasi ada di rumus yang ketiga ini. Alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan Ma. Alfanya sudah ada ya, 2%. 2% itu adalah 2 kali 10 4 min 2. Ka-nya nanti kita cari, Ma-nya sudah ada 0,1 m. Jadi kita masukkan alfanya sama dengan 2 kali 10 4 min 2 sama dengan akar Ka dibagi dengan Ma-nya 10 4 min 1. 0,1 itu 10 4 min 1. Nah, tadi ya Ibu bilang untuk menghilangkan akar di sini, maka kita kuadratkan. 2 kali 10 4 min 2 dikuadratkan. Nah, akar ya. Akar dikuadratkan maksud Ibu. Akar dikuadratkan hilang akarnya. Ya. Jadi sudah hilang akarnya karena yang sebelah sini sudah dikuadratkan. 2 kuadrat itu sama dengan 4. 10 4 min 2 dikuadratkan itu pangkatnya dikali saja ya. Min 2 dikali 2 sama dengan 10 4 min 4. Jadi 4 kali 10 4 min 4. Nah, Ka per 10 4 min 1. Nah, kita kali silang untuk menghasilkan Ka. Jadi Ka sama dengan 4 kali 10 4 min 4 dikali dengan 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, begitu untuk perhitungan asam lemah. Ya, jadi Ibu ingat lagi kalau misalkan asam lemah itu ada 3 rumus ya. Untuk mencari H plus yang pertama bisa menggunakan akar Ka dikali dengan Ma. Bisa menggunakan juga H plus sama dengan alfa dikali dengan Ma gitu ya. Adapun untuk alfanya bisa dicari dengan alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan Ma gitu. Jadi dari asam lemah dia punya nilai Ka. Oke. Kita lanjutkan ke bagian terakhir yaitu asam poliprotik. Nah, untuk asam poliprotik, ini asam poliprotik itu melepaskan lebih dari 1 ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Oke. Jadi asam poliprotik itu lebih dari 2 H+ ya. Bisa sama dengan 2 atau lebih dari 2. Nah, ini contohnya ada H2C2O4 nih ya. H2CO3 asam karbonat, H3PO4 asam fosfat, H3ASO4. Ya. Di sini asam-asam poliprotik melepaskan H+ secara bertahap pada setiap tahap. Hanya 1 H+ yang dilepaskan. Jadi gini, asam poliprotik itu dia kan terdiri dari 2 ataupun lebih dari 2 ya ion H+-nya. Nah, untuk Ka yang pertama itu yang dilepaskan hanya 1 H+. Otomatis kalau ada H2C2O4 maka ada Ka1 dan Ka2. Begitu pula juga yang H3PO4. Dia mempunyai Ka1, Ka2, dan Ka3. Karena kan setiap melepaskan H+-nya itu hanya 1 yang dilepaskan. Ya. Kita lihat selanjutnya saja. Nih ya. Contohnya seperti ini. H3PO4 tahap satunya ketika dia terurai dalam air, maka ini satu terlebih dahulu yang dilepas. Jadi H+ sama dengan H2PO4 min. Nanti ada nilai Ka yang pertama. Nah, kemudian H2PO4 minnya dilepaskan lagi, muncullah Ka yang kedua. Nah, kemudian tahap yang terakhir ya, dilepaskan lagi 1, jadi Ka yang ketiga. Jadi, kalau misalkan kita menghitung pH dari asam lemah ini, nanti kan ada 3 Ka. Otomatis kamu bingung nanti kan makanya yang mana, Ka1 atau Ka2 atau Ka3. Nah, disinilah dijelaskan bahwa nilai Ka1 itu nilainya lebih besar dibandingkan nilai Ka2 dan dibandingkan dengan Ka3. Kamu perhatikan ya, 7,5 dikali 10 pangkat min 3.
Yang KA2 6,2 kali 10 4 min 8. Ini artinya 0,0000000062. Nah, sedangkan yang KA3 4,8 kali 10 4 min 13. 0 komanya banyak banget. 0,000000 sampai itu 13 ya. Nah, artinya semakin semakin besar nilai KA nih ya, 7,5 kali 10 4 min 3, maka yang semakin besar aja lah yang kita gunakan untuk perhitungan pH. Kenapa? Karena yang KA2 dan KA3 nilainya itu sangat rendah, sangat kecil sekali, 0,000 sekian. Jadi dianggap tidak ada gitu. Jadi kita tidak pergunakan perhitungan KA2 dan KA3 di dalam perhitungan pH. Oke, jadi yang KA2 dan KA3-nya tidak digunakan dalam perhitungan pH. Ingat ya, yang digunakan hanya KA1 saja. Jadi kalian tidak usah bingung kalau misalkan dalam soal nanti tercantum ada 3 kali ionisasi dia. Ya, yang kita gunakan adalah nilai yang paling besar saja, dan biasanya nilai yang paling besar itu ada di tahap yang pertama, ya. Dalam menghitung pH, Ka yang kita gunakan adalah Ka yang pertama saja. Ini kesimpulannya. Oke, kita langsung ke contoh, misalkan seperti ini. Asam fosfat adalah asam poliprotik dengan Ka1 adalah 7,5 kali 10 4 min 3, Ka2 adalah 6,2 kali 10 4 min 8, dan Ka3 adalah 4,8 kali 10 4 min 3. pH larutan H3PO4 0,1 M adalah akar 75 adalah 2,74. MA-nya 0,1, M-nya sama dengan 10 4 min 1. Oke, ini kita lihat H3PO4 itu asam lemah. Asam lemah jenisnya adalah asam poliprotik. Dia Ka1, Ka2, dan Ka3 terionisasinya. Ya, tadi disimpulkan kita pergunakan yang Ka1 saja. Jadi, pergunakan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali dengan Ma. H+ sama dengan akar Ka-nya masukkan ya, yang Ka1 7,5 kali 10 4 min 3 dikali dengan Ma-nya 10 4 min 1. H+-nya sama dengan akar 7,5 kali 10 4 min 4. H+-nya ingat akar 7,5 tadi sudah ada ya dalam soal 2,74. Jadi kita tidak pergunakan kalkulator. Sama dengan 2,74 dikali 10 4 min 4 di akar. Jadi 10 4 min 4 dibagi 2. 10 pangkat min 2. Nah, barulah kita menghitung pH-nya. pH sama dengan min log H+. pH sama dengan min log 2,74 kali 10 4 min 2. Jadi pH-nya sama dengan akar pangkatnya ini. Akar pangkat. Maksudnya 10 pangkatnya ini. Pangkatnya dikedepankan ya. 2 min log 2,74. pH-nya sama dengan 2 min 0,44. Ya, ini kalau misalkan dipergunakan kalkulator, log 2,74 itu 0,44. Hasil pH-nya adalah 1,56 ya. Sampai 2 min log 2,74 aja ini sudah benar ya kamu menghitungnya. Tapi kalau misalkan mau lebih lengkap lagi bisa pergunakan kalkulator, log 2,74 adalah 0,44 ya. Begitu perhitungan untuk pH asam kuat, asam lemah, dan juga asam poliprotik ya. Pelan-pelan saja dipahami videonya gitu ya. Kalau misalkan memang dirasa ada kesulitan yang tidak bisa terjawab, silahkan hubungi ibu ya by WA. Ibu akan welcome sekali dan menjelaskan ulang ketika kalian merasa kesulitan. Oke. Nah, sampai di sini ibu simpulkan ya. Jadi untuk perhitungan asam kuat ada 2 rumus. Yang pertama adalah H+ sama dengan M dikali dengan A. M-nya adalah molaritas, A-nya adalah valensi asam. Kemudian barulah masuk ke rumus pH. pH-nya itu sama semuanya, rumus pH sama dengan pH sama dengan min log H+. Nah, kemudian untuk asam lemah, H+-nya dicari dengan rumus akar Ka dikali dengan Ma, ataupun rumus yang kedua H+ sama dengan alfa dikali dengan M gitu. Ingat ya, beda antara alfa dengan valensi. Kalau valensi itu adanya di asam kuat. Kalau alfa itu nanti alfa dikali Ma itu adanya di asam lemah, begitu. Nah, kemudian untuk mencari pH-nya masih sama, pH sama dengan min log H+, ya. Di asam lemah ada untuk menghitung alfa. Alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan Ma. Nah, satu lagi untuk asam yang poliprotik. Kalau untuk asam poliprotik, kalian gunakan Ka yang pertama untuk menghitung pH-nya. Oke, begitu penjelasannya. Nah, nanti di sini kalian ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ini latihan soalnya sudah ibu mirip-miripkan ya dengan contoh soal yang tadi. Jadi tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin gitu ya. Kalau misalkan memang tidak bisa ataupun kurang paham, bisa tanyakan ibu ya melalui WA. Tapi dicoba dulu mengerjakannya. Di sini ibu jelaskan lagi.
Yang pertama adalah tentukan pH. Jadi kamu menentukan pH dulu. Yang A, larutan 100 ml H2SO4 0,02 m. Oke. Kalau ini yang A ini adalah asam kuat. Yang B, CH3COH 0,05 dengan harga Ka 1,8. Udah pasti ya. Kalau ada Ka udah pasti ini adalah asam lemah. Kemudian yang nomor 2, tentukan harga Ka-nya. Oke, nilai Ka-nya. Ka itu berarti di asam lemah. Yang mengandung 1 liter larutan gitu ya. 0,001 m ion H+, ya. Kemudian yang nomor 3, tentukan harga tetapan ionisasi HX. Masih sama, harga tetapan ionisasi itu adalah Ka, nilai Ka-nya. Jika asam HX-nya 0,1 terionisasinya 1%. Nah, kalau ini ada alfanya ya. Nah, kemudian yang keempat, derajat ionisasi larutan CH3COH yang memiliki pH 3. Jadi yang dicari adalah alfanya. Berapakah alfa dari CH3COH yang punya pH 3? Nanti pH 3-nya ini dijadikan H+ dulu, 10 pangkat min 3. Nomor 5, HCN adalah gas yang larut dalam air dan bersifat asam lemah dengan nilai tetapan kesetimbangan Ka-nya sama dengan 4,9 kali 10 4 min 10. Tentukan pH dari 1 liter larutan HCN 0,1 m. Ya, silahkan dikerjakan di bukunya, kemudian nanti hasil jawabannya kita dikirimkan di Google Classroom ya. Nanti kita bahas di pertemuan daring selanjutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.